Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Rabu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak semua kelas 1A selalu dalam keadaan sehat ya, di rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang sedang sakit pada pagi hari ini, semoga lekas diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tematik ya dan fikih, yaitu di tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar anak-anak, pada subtema baru ya. Kemudian jangan lupa sebelum mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian mengerjakan pembiasaan dulu ya anak-anak ya. Sholat sunnah duha 2 rakaat, membaca asmaul husna, murojaah, hafalan surat pendeknya, dan jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktunya ya anak-anak ya. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut dapat melancarkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan disimak video pembelajaran dengan baik ya anak-anak ya. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Silahkan kalian buka buku pena 1A-nya di halaman 131 anak-anak ya. Kita belajar pembelajaran 1, subtema baru, muatan bahasa Indonesia, dengan judul posisi duduk yang benar saat menggambar. Ya, coba lihatlah posisi duduk pada gambar di samping anak-anak ya. Di sini ada gambar Lani dengan posisi duduk yang benar seperti ini duduknya. Kemudian cara memegang pensilnya juga sama seperti ini anak-anak ya. Cara memegang pensil warna dengan benar itu seperti ini tangannya ya. Di antara jempol dan jari telunjuknya seperti itu. Ibu jari dan jari telunjuknya dirapatkan ya. Kemudian duduknya juga tegak seperti ini, tidak membungkuk. Anak tersebut sedang menggambar, Lani sedang menggambar. Posisi duduk saat menggambar itu harus tegak dan anak-anak. Kemudian cara memegang pensil warnanya juga harus benar di antara ibu jari dan jari telunjuknya seperti itu anak-anak ya. Kemudian kegiatan Ayo Berlatih ini kita akan belajar menunjukkan posisi tubuh yang benar saat menggambar. Nomor 1, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah huruf B pada gambar posisi duduk yang benar, B untuk benar, dan tulislah huruf S pada gambar posisi duduk yang salah, S untuk salah. Di sini ada 3 gambar anak-anak ya. Gambar Tono, Lani, dan Mei ya. Di sini Tono, lihat anak-anak, ketika dia sedang mewarnai dan menggambar tadi, bersikap seperti ini anak-anak ya, sambil tiduran seperti ini, kemudian juga tidur membungkuk ya anak-anak ya. Kemudian cara memegang pensilnya juga tidak benar anak-anak, seperti ini ya, kurang tepat. Harus memakai meja belajar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan anak-anak ya. Ini salah ya posisi duduknya, kita beri S di sini, tidak boleh seperti ini anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada Lani. Di sini Lani juga sudah benar, dia memakai meja untuk belajar atau mewarnai, tetapi posisi duduknya itu masih salah karena dia membungkuk seperti ini anak-anak ya. Nanti bisa menyebabkan tulang yang belakang itu menjadi tidak berfungsi dengan baik anak-anak. Jadi untuk yang tengah ini, yang Lani ini, diberi tanda S juga, artinya salah ya. Kemudian untuk Mei di sini, sikap duduknya sudah benar, pandangan matanya kepada buku gambar sudah benar, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kemudian cara memegang pensilnya juga sudah benar seperti ini anak-anak. Juga memakai meja dan kursi sebagai medianya atau alatnya ya anak-anak ya. Di sini Bu Indri beri B, artinya posisi duduk yang benar, seperti itu. Bisa kalian salin untuk jawaban yang Bu Indri berikan. Selanjutnya di sini ada muatan SPDP anak-anak dengan judul menggambar dengan mencetak. Menggambar dapat dilakukan dengan berbagai cara anak-anak. Coba di sini, adakah kalian yang suka menggambar? Tentu kalian sangat suka menggambar anak-anak ya.
Misalnya menggambar dengan mencetak anak-anak ya. Menggambar itu menggunakan pensil ya. Kemudian mencetak itu bisa menggunakan benda yang lain untuk dicetaknya sebagai alat. Kamu dapat menggunakan berbagai benda untuk mencetak. Berikut contoh benda dan bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mencetak. Itu ada berapa contohnya anak-anak. Yang pertama uang koin. Uang koin ini kalian tempelkan pada buku, kemudian kalian pegang pensil, kalian lingkari sesuai gambar uang koin ini. Itu namanya mencetak anak-anak ya. Pernah kalian membuat seperti ini ya tentunya ya. Kemudian juga ada daun. Daun ini juga sama ketika ditempelkan pada buku, kemudian bisa digambar sesuai dengan garis-garis daunnya ini anak-anak ya. Itu juga sama dengan mencetak. Selanjutnya, atau juga ini bisa diberi pewarna anak-anak. Daun ini diberi pewarna, kemudian nanti ditempelkan pada buku gambar yang masih kosong, polos itu anak-anak ya, nanti akan kelihatan warna dan bentuk dari daun tersebut. Kemudian untuk buah, di sini ada buah belimbing anak-anak. Ketika kalian memotong buah belimbing, akan berbentuk bintang seperti ini anak-anak. Ya, buah belimbing ini juga bisa untuk mencetak ya. Kalian beri pewarna juga. Kalian siapkan pewarna yang cair tadi, kemudian kalian celupkan belimbing ini pada pewarna dan ditempelkan pada buku gambar yang masih putih polos. Nanti akan tercetak bentuk bintang dan warna yang kalian inginkan. Begitu. Kemudian ada jari tangan anak-anak. Jari tangan pun juga bisa dicetak dengan cara ditempelkan pada buku. Kemudian kalian menggunakan pensil untuk menggambar jari ini. Kalian tempelkan dan kalian ikuti garis-garis jari tangan kalian masing-masing. Seperti itu anak-anak ya. Contoh dari kegiatan menggambar dan mencetaknya ya. Kemudian di sini ada kegiatan ayo belajar menggambar dengan mencetak. Ikutilah langkah-langkah berikut. Ini contoh saja anak-anak, ada 1, 2, 3 langkah ya. Ya, di sini yang pertama siapkan uang koin. Uang koin ini 500-an, boleh yang lain. Kemudian ada pensil, ada penghapus, dan ada kertas yang masih kosong, polos ini anak-anak ya. Bisa juga buku gambar. Kemudian letakkan uang koin tadi di bawah kertas seperti ini. Letakkan uang koinnya di bawah kertas tadi anak-anak. Jadi kertasnya di atas, uang koinnya di bawah ya. Kemudian arsirlah. Juga bisa diarsir, nanti akan menjiplak seperti ini. Diarsir, kertas tepat di bagian atas koin dengan pensil. Jadi ketika pensilnya ini disesuaikan dengan bentuk lingkaran uang koin ini anak-anak ya, diarsir namanya. Kemudian yang ketiga, hasil cetakan uang koin tadi yang telah jadi akan seperti ini anak-anak, hasil arsirannya ya, seperti ini contohnya. Kalian tidak perlu membuat ini, cukup sebagai materi pembelajaran saja ya anak-anak ya. Selanjutnya, untuk muatan PPKN dengan judul Perbedaan Kegemaran dalam Keluarga. Keluarga Udin gemar menggambar. Ayah gemar menggambar gedung, ibu gemar menggambar pemandangan, Udin gemar menggambar mobil. Ya, ketiga orang ini, ayah, ibu, dan Udin memiliki kegemaran masing-masing ketika menggambar. Ayah suka menggambar gedung, ibu suka menggambar pemandangan, dan Udin sendiri suka menggambar mobil. Meskipun berbeda kegemaran, kita harus saling menghargai, saling toleransi, saling menghormati. Kita harus menghargai gambar orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengejeknya, dengan cara mengucapkan, wah, bagus sekali gambarmu, seperti itu. Tidak menyakiti ya, memujinya juga lebih baik. Udin di sini menggambar mobil ya, contohnya seperti ini. Dia menggambar mobil diwarnai menggunakan krayon seperti ini. Kemudian duduknya Udin juga sudah benar ya anak-anak ya, tidak membungkuk, dia duduk tegap seperti ini. Kemudian jarak di antara gambar dan matanya juga tidak terlalu jauh, tidak pula terlalu dekat, seperti itu anak-anak. Selanjutnya ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang baik. Ya, di sini dibacakan. Gambarmu bagus. Ini kakaknya yang bilang ya, Dik, gambarmu bagus. Kemudian adiknya, terima kasih kakak. Ya, ini adiknya bilang seperti itu anak-anak.
Di sini kakak menggambar mobil dan adik menggambar bunga ya. Kita beri tanda centang. Mengapa? Karena di sini merupakan sikap yang baik ya. Mereka saling memuji di antara satu dengan yang lain. Juga adiknya berterima kasih telah dipuji oleh kakaknya. Gitu ya. Kemudian di gambar yang kedua, gambar kakak lebih bagus. Lihat kakaknya seperti ini wajahnya, dan adiknya terlihat murung anak-anak dan tidak merasa percaya diri terhadap gambar tersebut, gambar yang dia buat. Kita beri tanda silang anak-anak ya. Ini tidak contoh yang baik ya, tidak boleh seperti ini. Kalian harus percaya diri terhadap gambar apapun yang kalian buat, selama itu gambar yang baik atau positif anak-anak ya. Kemudian yang poin nomor 2, ceritakan gambar sikap menghargai kegemaran yang telah kamu pilih. Di sini Bu Indri tadi mencetak gambar yang pertama ya, alasannya karena kakak gemar menggambar mobil, benar ya. Adik gemar menggambar bunga, seperti ini. Meskipun mereka berbeda kegemaran, mereka tetap saling menghargai. Seperti itu anak-anak, untuk jawaban nomor 2. Bisa kalian salin seperti ini ya di pulpen kalian. Selanjutnya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Tidak ada tugas tematik yang dikirim WA. Kalian hanya cukup mengerjakan ulangan harian tematiknya, dan nanti ada tugas fikih ya anak-anak ya. Ini tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya Bu Indri masih punya kesalahan. Bu Indri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.